Ryuto Kashima adalah anak pendiam, kerocok, penyendiri, bisa disebut juga dengan nolep. Tapi siapa sangka Ryuto seorang nolep malah jatuh cinta kepada seorang cewek yang sangat cantik dan juga populer bernama Runa Shirakawa. Tapi apalah daya, Ryuto yang nolep dan Shirakawa yang populer seakan beda alam cuy. Jika saja Ryuto mendekat dengan Shirakawa, dia pasti akan hilang menjadi abu. Tapi untungnya Ryuto masih punya dua orang teman sesama kerocok, yaitu Ichi dan Nishi. Hanya mereka lah teman yang paling berharga di kehidupan si Ryuto. Suatu hari sebelum ujian, dua temannya Ryuto mengadakan sebuah challenge. Challenge-nya adalah siapapun yang nilainya paling tinggi harus nurutin permintaan yang nilainya paling rendah. Terkesan agak aneh cuy. Nah, berhubungan Ryuto memiliki kapasitas otak di atas mereka berdua, alhasil dialah yang mendapat nilai paling besar. Akhirnya, dua temannya Ryuto mengajukan satu permintaan, yaitu Ryuto harus menembak cewek yang dia suka dengan alasan jika si Ryuto ditolak, biar si Ryuto bisa ngerasain bagaimana rasanya rungkat kayak mereka. Berhubungan Ichi dan Nishi adalah teman berharga Ryuto, mau tidak mau Ryuto harus menerima permintaan itu. Pada akhirnya, dia pun meminta Shirakawa untuk datang ke taman belakang sekolah. Lalu, tanpa pikir panjang, Ryuto pun langsung mengutarakan semua perasaannya. Karena menurut Ryuto, daripada dia harus berharap, mending ditolak aja sekalian. Dengan begitu, hatinya akan sedikit lega. Tapi sebuah keajaiban nih cuy, Shirakawa malah menerimanya. Dan mereka pada akhirnya resmi berpacaran. Akhirnya kita jadi tahu siapa yang malah jadi semakin rungkat. Sepulang sekolah, Shirakawa pun meminta Ryuto untuk mampir ke rumahnya karena kedua orang tuanya masih kerja. Itu artinya hanya mereka berdua saja. Tidak seperti tamu pada umumnya, Ryuto malah langsung diajak ke kamar cuy. Nah, sementara Shirakawa menyiapkan minum, Ryuto disuruh nunggu di kamarnya. Sempat ada pikiran mesum yang keluar dari benak Ryuto, tapi dia berusaha untuk tetap menahannya. Ketika Shirakawa datang sambil membawa teh, dia meminta Ryuto untuk duduk. Nah, disinilah terjadi kesalahpahaman cuy. Ryuto sedang menahan rasa gugupnya karena harus duduk bersebelahan dengan Shirakawa. Tapi Shirakawa malah salah paham. Dia mengira Ryuto lagi ngeliatin tetenya Shirakawa cuy. Nah, saking pekanya, dia pun langsung berniat membuka baju lalu ngajak si Ryuto buat esek-esek cuy. Nah, memang si Shirakawa ini terkenal suka gonta-ganti cowok cuy. Jadi Ryuto beranggapan apakah ini yang ngebuat si Shirakawa seperti itu. Jadi Shirakawa itu beranggapan bahwa orang yang berpacaran itu wajib ngelakuin esek-esek. Alhasil mungkin karena si cowoknya udah bosen ngelakuin gituan sama si Shirakawa, ya udah pada akhirnya diputusin deh. Nah, jadi itulah penyebab si Shirakawa sering gonta-ganti cowok cuy. Jadi bisa dibilang Shirakawa itu udah sangat pro banget ya cuy ya. Tapi Ryuto tidak mau seperti itu. Dia ingin hubungannya dengan Shirakawa berjalan lancar sampai benar-benar saling mencintai. Nah, Ryuto juga nggak mau ada hal begituan dalam hubungannya gitu. Nah, mendengar hal itu, akhirnya Shirakawa pun sadar dan dia juga ternyata baru pertama kali bertemu cowok yang benar-benar serius seperti si Ryuto. Nah, ini wajib dicontoh ya teman-teman ya. Semakin hari hubungan mereka semakin dekat cuy. Shirakawa jadi lebih sering ngajak ngobrol sama Ryuto. Tapi bukannya senang, sebagai introvert Ryuto justru malah merasa malu. Setiap kali dia ngobrol dengan Shirakawa, pasti selalu jadi pusat perhatian. Dan juga Ryuto merasa takut dengan tatapan tajam dari teman dekatnya Shirakawa, yaitu Yamana. Oleh karena itu, dia meminta kepada Shirakawa untuk tidak mengobrol selama berada di sekolah. Akhirnya Ryuto pun mengajak Shirakawa untuk melakukan kencan pertamanya. Tapi karena dia seorang introvert, dia tidak pernah jalan sama sekali. Dia pun memutuskan untuk pergi ke tempat yang Shirakawa inginkan. Nah, mendengar hal itu, Shirakawa pun menyetujuinya. Sempat ada pikiran negatif yang keluar dari otak mesum Ryuto. Dia berpikir bahwa Shirakawa pasti akan mengajaknya ke sebuah hotel. Padahal yang ingin dilakukan Shirakawa adalah belanja. Mereka pun menghabiskan waktu bersama di sebuah pusat perbelanjaan. Ryuto pun merasa sangat senang karena dia bisa tahu sedikit demi sedikit hal yang Shirakawa sukai. Dan dia juga merasa bahagia jika melihat Shirakawa bahagia. Ryuto sudah mengabari berkali-kali tapi tidak ada balasan dari Shirakawa. Ryuto pun merasa overthinking karena mengingat perkataan kedua temannya
bahwa Shirakawa hanya menjadikan Ryuto sebagai mainannya saja. Shirakawa adalah cewek yang terkenal, sudah pasti dia sering menjalin hubungan bersama para lelaki. Dengan kata lain, Ryuto hanya dijadikan penghibur atau badut oleh Shirakawa. Keesokan harinya, Shirakawa mengajak Ryuto untuk ketemuan di sebuah taman. Nah, mendengar hal itu, Ryuto pun menyangka bahwa Shirakawa akan segera memutuskan hubungannya. Dia juga sudah siap jika memang hal itu benar-benar terjadi. Meskipun sebentar, dia sudah mendapat banyak kenangan yang sangat berharga saat bersama Shirakawa. Tapi ternyata dugaan Ryuto salah. Shirakawa hanya ingin memberikan hadiah berupa casing HP couple sebagai perayaan hubungannya yang ke-seminggu. Shirakawa sempat khawatir Ryuto tidak menyukai hadiahnya karena melihat Ryuto yang tiba-tiba murung. Tapi Ryuto bilang bahwa Ryuto sebenarnya tidak percaya diri. Dia mengira Shirakawa akan menyudahi hubungan ini. Tapi ternyata dugaannya salah. Shirakawa malah memberinya hadiah yang membuat Ryuto terharu dan sangat-sangat senang. Sebenarnya dulu Ryuto pernah jatuh cinta kepada seorang cewek. Mereka duduk bersebelahan. Karena Ryuto yakin bahwa mereka punya perasaan yang sama, akhirnya Ryuto pun menyatakan perasaannya. Tapi si cewek malah bilang, "Maaf ya, kita temenan aja." Anjay. Nah, sejak saat itulah Ryuto jadi kurang percaya diri dengan cewek. Ada murid cewek yang pindah ke sekolahnya Ryuto. Dia bernama Maria Kurose. Dan terungkap Kurose lah cewek yang pernah nolak Ryuto dulu. Karena Ryuto tidak ingin melukai perasaan Shirakawa dan juga dia tidak ingin cerita masa lalu dengan Kurose sampai didengar orang lain. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menjauhkan diri dengan Kurose. Nah, beberapa saat kemudian Ryuto pun diberitahu oleh Nicole bahwa minggu depan adalah hari ulang tahunnya Shirakawa. Dia pun meminta kepada Ryuto agar bisa membahagiakan si Shirakawa. Ryuto pun mengajak Shirakawa ke tempat kesukaannya, yaitu Harajuku. Karena sebelumnya Ryuto sudah menanyakan kepada Nicole tentang hal yang Shirakawa sukai, termasuk minuman favoritnya. Karena Shirakawa sangat menyukai boba, akhirnya Ryuto pun mengajak Shirakawa ke salah satu tempat boba terbaik di Harajuku. Saking effortnya, Ryuto sampai membuat peta yang berisi lokasi beberapa toko boba terbaik di Harajuku. Alhasil mereka pun menghabiskan waktu seharian hanya untuk meminum es boba dari berbagai tempat, cuy. Nah, keesokan harinya Ryuto tiba-tiba dikejutkan dengan obrolan orang-orang yang lagi gibahin Shirakawa. Ada yang bilang Shirakawa murahan lah, terus ada yang bilang matre lah, dan ada juga yang bilang bahwa kalau lagi kencan dengan pacarnya, Shirakawa pasti nggak pernah ngeluarin duit sedikit pun. Pada saat di kelas, Kurose juga ngajak Ryuto ngobrolin keburukan Shirakawa. Kurose cerita bahwa temannya dulu pernah berpacaran sama Shirakawa, dan katanya dia sampai kewalahan karena setiap apel dengan Shirakawa nggak pernah sedikit pun ngeluarin duit, cuy. Nah, mendengar hal itu, Ryuto pun merasa jengkel. Dia pun berkata bahwa Shirakawa bukan orang seperti itu. Justru Shirakawa udah masuk ke dalam kriteria cewek idaman, cuy. Nah, mendengar hal itu, Kurose pun menanyakan bagaimana Ryuto bisa tahu akan hal itu. Kurose juga menanyakan apakah Ryuto tahu siapa pacarnya Shirakawa. Nah, karena sudah terlanjur jengkel dan rarungsing atau risih ya, Ryuto pun mengatakan dengan lantang bahwa dialah pacar Shirakawa. Mendengar hal itu, tentunya semua orang yang berada di kelas merasa kaget. Mereka menyimpulkan apakah rumor tentang Shirakawa yang suka morotin duit pacarnya itu salah. Karena pada kenyataannya, sekarang dia pacaran dengan Ryuto yang bisa dibilang orang baik. Nah, mengetahui hal itu, Kurose pun marah dan dia pun langsung berlari keluar kelas. Melihat hal itu, Ryuto pun langsung mengejar Kurose tuh. Nah, kemudian Ryuto pun bertanya apakah Kurose yang menyebarkan rumor tentang Shirakawa. Kurose pun menjawab iya, karena dia ingin menjadi orang nomor 1 di sekolah. Lalu Kurose pun bercerita bahwa sebenarnya dia dan Shirakawa adalah saudara kembar. Orang tua mereka bercerai, alhasil Kurose pun terpaksa mengganti marganya. Dan dari dulu dia merasa bahwa Shirakawa selalu merebut kebahagiaannya. Karena Kurose orangnya susah untuk menyatakan perasaannya, akhirnya dialah yang harus mengalah dari semua hal yang berhubungan dengan Shirakawa. Nah, sebab itulah Kurose ingin menjatuhkan Shirakawa. Kemudian mendengar hal itu, Ryuto pun berkata bahwa sebenarnya mereka memiliki sifat yang sama. Tapi Ryuto yakin pasti suatu saat jika ada orang yang benar-benar dicintai oleh Kurose, pasti Kurose bisa
bisa sedikit demi sedikit berubah. Nah, tak lama kemudian ada kejadian yang gak aneh lah antara mereka berdua. Hal itu pun akhirnya menyebabkan Kurose pun baper cuy. Keesokan harinya, karena kemarin Ryuto pulang sekolah bersama dengan Shirakawa, dia pun meminta saran kepada dua orang temannya bahwa Ryuto sangat ingin ciuman dengan Shirakawa. Nah, mendengar hal itu, tentunya Ichi dan Nishi marah cuy. Kenapa Ryuto harus menanyakan hal seperti itu ke dua orang kroco kayak mereka? Pada akhirnya rencana ciuman diganti menjadi rencana gandengan tangan. Memang konyol ya si Ryuto ini ya. Ryuto pun mengajak Shirakawa ke sebuah taman dengan rencana di saat Shirakawa hendak naik perahu, disitulah kesempatan Ryuto dilaksanakan. Dia akan mengulurkan tangannya agar Shirakawa bisa naik perahu dengan aman. Rencana yang telah dibuat sedemikian rupa ternyata gagal cuy. Shirakawa bisa naik turun perahu dengan mudah. Nah, selesai naik perahu, Shirakawa minta kepada Ryuto jika ada yang mau dikatakan tinggal bilang saja, karena dia melihat Ryuto yang murung semenjak turun dari perahu. Lalu Ryuto pun minta ingin menaiki perahu sekali lagi. Tanpa pikir panjang, Shirakawa pun mengiyakannya. Kesempatan memang tidak datang dua kali, tapi kesempatan akan datang pada orang yang mau berusaha berkali-kali. Anjay. Nah, pada akhirnya Ryuto pun berhasil memegang tangan Shirakawa. Ternyata Shirakawa juga sebenarnya ingin memegang tangan Ryuto. Dia sudah berkali-kali memberi kode, tapi Ryuto malah nggak peka-peka cuy. Nah, Ryuto pun berkata demikian juga kepada Shirakawa. Tiba-tiba Shirakawa pun mencium Ryuto. Dia juga berkata ternyata mereka memiliki perasaan yang sama. Dan pada akhirnya mereka gandengan tangan tuh sampai pulang, sampai kenyang. Tak terasa ternyata hubungan mereka telah berjalan 1 bulan. Shirakawa pun mengajak Ryuto untuk pergi ke pantai dalam rangka merayakan hubungan yang ke-1 bulannya. Akhirnya mereka pun pergi tuh ke pantai, mulai dari main bola, main air, sampai makan bareng. Mereka lakuin berdua. Sekarang dunia hanya milik mereka berdua. Dan ternyata malam harinya malah datang hujan badai angin ribut cuy. Kereta juga berhenti beroperasi karena badai tersebut. Pada akhirnya Ryuto dan Shirakawa pun memutuskan untuk memesan kamar di sebuah hotel. Dikarenakan harga hotelnya sedikit mahal, akhirnya mereka terpaksa harus tidur dalam 1 kamar. Sebelum tidur, Shirakawa merasa khawatir apakah bulan depan Ryuto akan masih bersamanya. Nah, untuk mengatasi rasa khawatirnya, Shirakawa pun meminta Ryuto untuk memeluknya. Kemudian Ryuto pun bilang bahwa dia pasti akan selalu bersama Shirakawa. Nah, mendengar hal itu, akhirnya Shirakawa bisa tenang dan langsung tertidur. Keesokan harinya Ryuto pun memutuskan langsung pulang karena justru malah dia yang gak bisa tidur semalaman. Tapi Ryuto malah dihadang oleh Nicole yang sedang bekerja dan meminta Ryuto untuk mampir dulu di tempat kerjanya. Kemudian Nicole pun meminta janji kepada Ryuto untuk jangan pernah membuat Shirakawa khawatir, karena Shirakawa memiliki semacam kutukan 2 bulan. Jadi selama menjalin sebuah hubungan, Shirakawa tidak pernah langgeng cuy. Semua mantan pacarnya pasti ada yang selingkuh ataupun mutusin hubungannya sebelum genap 2 bulan. Nah, mendengar hal itu, Ryuto pun berjanji kepada Nicole akan terus bersama Shirakawa dan tidak akan pernah membuatnya khawatir. Sepulang dari tokonya Nicole, tiba-tiba Ryuto pun ditelepon oleh nomor Kurose. Di dalam panggilannya ternyata suara Shirakawa yang meminta Ryuto untuk datang ke sekolah malam ini karena ada hal yang ingin dia bicarakan. Sesampainya di sekolah, tepatnya di sebuah gudang, Shirakawa pun meminta Ryuto untuk melakukan hal begituan cuy. Nah, karena Ryuto mengira Shirakawa mungkin sangat ingin melakukannya, akhirnya mau tidak mau Ryuto pun mengiyakan permintaan itu. Tapi di saat mereka saling berpelukan, disinilah Ryuto menyadari bahwa dia bukanlah Shirakawa. Karena Ryuto tahu betul wangi dari tubuh Shirakawa, dan pada akhirnya dia pun menyadari bahwa dia adalah Kurose yang sedang menyamar jadi Shirakawa. Kemudian Ryuto bertanya kenapa Kurose harus melakukan hal sampai sejauh ini. Kurose pun menjawab bahwa dia mencintai Ryuto, tapi karena Ryuto tidak ingin menyakiti hati Shirakawa, dia pun langsung menolak Kurose. Jadi intinya pada saat peristiwa Kurose yang ketahuan nyebarin rumor tentang Shirakawa, disitulah Ryuto datang dan menasehatinya, dan disitulah Kurose pun baper.
baper. Nah, lalu Kurose pun meminta maaf kepada Ryuto karena dulu pernah menolaknya. Dan Kurose pun jadi menyadari bahwa ternyata ditolak memang sesakit itu ya. Emang sesakit itu cuy. Nah, kemudian untuk terakhir kalinya Shirakawa meminta Ryuto untuk mengizinkannya menangis di pundak Ryuto. Keesokan harinya, ternyata kejadian saat Kurose bersandar di pundak Ryuto ada yang menyebar luaskan cuy. Sehingga saat ini jadi perbincangan hangat bahwa Ryuto selingkuh dengan Kurose. Ryuto pun menanyakan langsung kepada Kurose apakah dia yang telah melakukannya lagi. Namun Kurose menjawab tidak, karena dia tidak semenyedihkan itu. Lalu Kurose pun meminta maaf dan akan memblokir kontak Ryuto. Di saat Ryuto hendak keluar kelas, Kurose pun bilang seandainya dulu dia tidak menolak Ryuto, mungkin yang sekarang tengah bersanding dengan Ryuto adalah dirinya. Nah, ternyata Shirakawa mendengar hal itu cuy, dan membuatnya sangat kaget. Ketika Ryuto hendak menjelaskan apa yang sedang terjadi, Shirakawa malah langsung kabur sambil menangis. Libur musim panas pun tiba. Ryuto tidak melakukan apapun. Dia menyembunyikan kesedihannya dengan belajar. Dia sudah berkali-kali menghubungi Shirakawa dan ternyata semua pesannya tidak dijawab sama sekali. Dia juga sudah berkali-kali menghampiri rumah Shirakawa, namun dia tidak ada keberanian untuk menyelesaikannya. Pada akhirnya, kelas musim panas hanya menyia-nyiakan duit dan tenaga. Dia tidak bisa fokus karena terus-menerus memikirkan Shirakawa. Nah, kemudian ketika dua orang temannya Ryuto berliburan ke pantai, tidak sengaja mereka melihat Shirakawa bersama cowok lain. Dengan cepat mereka pun melapor kepada Ryuto. Ryuto yang mendengar kabar ini segera meninggalkan kelas lalu bergegas menuju ke tempat Shirakawa berada. Sesampainya di sana, ternyata cowok yang dimaksud adalah pamannya Shirakawa. Lalu di sanalah Ryuto menjelaskan semua hal yang sudah terjadi. Tak lupa dia pun meminta maaf karena tidak memberitahu soal Kurose sejak awal. Shirakawa juga demikian. Dia meminta maaf karena semua pesan dari Ryuto tidak dibalas. Karena HP-nya jatuh cuy saat dia melihat Ryuto dan Kurose. Dan pada akhirnya hubungan mereka kembali normal. Syukurlah. Lalu Shirakawa meminta Ryuto untuk menemaninya selama musim panas. Dengan kata lain, mereka akan bersama selama liburan di rumah neneknya Shirakawa. Mulai dari bekerja, membantu masak, membantu pekerjaan rumah neneknya, semua dilakukan bersama. Serasa mereka sudah jadi pasutri. Kemudian Shirakawa pun meminta bantuan kepada Ryuto bahwa sedikit demi sedikit dirinya ingin lebih dekat dengan Kurose karena belum banyak yang tahu mereka adalah saudara. Jadi Shirakawa ingin memulainya dulu dengan sebutan teman. Mendengar hal itu, Ryuto pun akhirnya bersedia membantu. Tak terasa 2 minggu sudah berlalu sejak mereka tinggal seatap di rumah neneknya. Dan sekarang adalah hari terakhir sekaligus perayaan hubungan mereka yang kedua bulan. Mereka pun pergi ke suatu tempat festival kembang api. Mereka bermain bareng, makan bareng, semuanya bareng. Hingga pada suatu ketika Ryuto pun bercerita bahwa dia sangat senang karena semua hal yang dilaluinya bersama Shirakawa merupakan hal yang baru pertama kali dialaminya. Mendengar hal itu, Shirakawa malah sedih cuy karena dia udah sepuh. Jadi semua yang dialami bukan pertama kali baginya. Nah, meskipun begitu, Ryuto sangat berterima kasih karena Shirakawa sudah memberi banyak pengalaman baru baginya. Ryuto pun memberi hadiah perayaan 2 bulan hubungan mereka berupa cincin. Kemudian mereka pun berduaan tuh lihat kembang api, lalu diakhiri dengan ciuman. Udah kayak episode 12 aja anjir.